Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya sebagai calon kepala desa Kurlimbu atas nama Christian Sulu atau dengan nomor urut 2. Aku permisi selo ka koponena abe ambu anak lo kono duria aku maina nai pu no latu ol marah ibarat onarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku rina kita omaraina demi aku nosi hidup Kurlimbu kita jauh Kurlimbu, hidup masyarakat Kurlimbu kita taluso maju. Hidup Kurlimbu, Hidup! hidup Kurlimbu. Hidup! Lalu talus ulang ya, ulang. Dan hidup Kurlimbu, hidup masyarakat Kurlimbu berjawab maju. Hidup Kurlimbu, Hidup! hidup masyarakat Kurlimbu Maju! Terima kasih. Jadi baik, sebelum memulai pemaparan visi misi saya sebagai calon atau manusia, pada tempat yang pertama aku harus menyapa semua yang ada dalam kehidupan dan perjalanan hidup saya. Yang pertama adalah doa kita lulu. Okai kile kodo wara kita, okai pati penggodo wara kita, okai sesono wara kita. Nakatana na waktu olah tulaka, kita nikmati kobeno lega. Pada tempat yang kedua, aku harus sapangan liru leja, ambu mamo tanah waktu, olatu lega Kurlimbu, gele no ulu, warilolo launa eko tugana, gale no radara, menanu le lebih. Do aku menira kelo, laku ambu kita mekolaja. Opera pati do war kita no Kurlimbu, o kita more raka lejina. Dema tidak? Dema! Yang kedua, aku ngeri iwala kira kelo no lipus pape, o mendirikan desa ina, oleh ina ngala aku, gerteno miuno ngala baca no tulis. Dema dia lipus pape, pendiri desa pertama. Itu. Yang berikut, untuk tidak mengurangi rasa hormat saya menyampaikan yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Kurlimbu bersama anggota. Yang kedua, yang terhormat pejabat kepala desa untuk 10 hari. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia bersama anggota panitia. Yang terhormat Bapak Babin Katipmas yang sempat ada di sini bersama staf mungkin. Yang terhormat Bapak Muselaki PU Kurlimbu. Yang terhormat kita semua yang ada di sini dari unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan semua yang kita sudah dengan cara kita masing-masing kita datang ke sini untuk mendengarkan. Hari ini kami bertiga untuk menyampaikan pemaparan visi misi. Dan yang saya tidak lupa juga kedua kandidat yang sudah bersama hari ini hadir untuk menyampaikan pemaparan visi misi. Jadi dengan adanya waktu atau kesempatan yang diberikan ini, saya sekali lagi menyampaikan bahwa seizin kita semua berikan pikiran, pandangan, bahkan sampai dengan nurani kita supaya mendengarkan habis ini supaya menjadi bahan evaluasi atau bahan penilaian atau menjadi masukan ke depan ketika mungkin kalau saya terpilih nanti. Jadi baik, saya langsung saja dengan pemaparan visi misi. Jadi saya sudah menguraikan visi itu apa, bisa saya langsung saja. Karena tadi dari panitia sudah sampaikan, kandidat nomor 1 sudah sampaikan. Ya, saya langsung dengan visi saya. Visi
Visi membangun dari keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat demi mewujudkan masyarakat desa Kurlimbu yang lebih maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Itu visi. Saya ulangi. Visi saya membangun dari keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat demi terwujudnya masyarakat desa Kurlimbu yang lebih maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Yang berikut, misi. Misi saya yang pertama, satu, memberikan pelayanan yang baik dan menyampaikan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat merupakan bagian dari objek dan subjek pembangunan. Itu misi yang pertama. Yang kedua, meningkatkan pembangunan jalan poros desa Pangindasa sampai dengan cabang Putuga. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya ekonomi pertanian dan menggerakkan usaha ekonomi mikro sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di desa. Yang berikut, misi yang keempat, meningkatkan peran kepemudaan dan olahraga. Yang berikut, kelima, pembangunan gapura di pintu gerbang masuk desa. Jadi ini sedikit saya luruskan, memang sebentar mungkin ada yang umpan balik. Saya punya mimpi ketika saya kembali kurang lebih sudah mau 17 tahun di Kurlimbu ini. Bahwa Kurlimbu harus punya ciri khas dan identitas bahwa toko panutan atau toko ternama di desa ini harus ada. Sehingga atas nama saya, oh ini kayak Mekolajan oh Lipus Pati. Itu gapura itu akan dibangun di pintu masuk. Kalau memang saya dipercaya. Yang berikut, misi yang keenam, penataan tempat rekreasi atau kolam permandian di Kalilowosora. Jadi seiring dengan kalau memang omong tentang jalan Ekipa Kurlimbu, makanya harus orang datang yang tertarik dekat dengan desa ini apa di sana? Harus ada tempat rekreasi seperti itu. Itu gambaran saya. Misi yang ketujuh, pembentukan komunitas peduli lingkungan dan tim penanggulangan bencana tingkat desa. Ini 7 misi yang saya sampaikan sebagai perwujudan atau jawaban dari visi tadi yang ingin supaya Kurlimbu lebih maju, lebih mandiri, lebih sejahtera, lebih adil, lebih makmur. Yang berikut, untuk mempertajam visi dan misi saya juga punya program dan kegiatan. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintah desa. 1. Peningkatan kedisiplinan kinerja pemerintah desa. 2. Peningkatan kapasitas pemerintah atau perangkat desa. 3. Meningkatkan peran aktif lembaga BPD sebagai lembaga mitra pemerintah desa. 4. Melakukan identifikasi dan klarifikasi kepada masyarakat sehubungan dengan kepemilikan dokumen kependudukan yaitu KK, KTP, dan AKT. Saya sependapat dengan ketua panitia atau moderator yang tadi. Memang orang dinas penduduk datang ke desa. Bagaimana komitmen kita sebagai kepala desa supaya bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tidak betul. Contoh hari ini saya sebagai calon saya rasa rugi. Kurang lebih sekitar 40-an orang yang tidak karena alasan dokumen tidak bisa memilih. Hak pilihnya dihilangkan. Rugi saya. Apalagi orang itu pasti sudah memilih saya. Dan saya tidak bisa melemparkan kesalahan kepada siapa-siapa. Saya berusaha, kalau memang saya dipercaya, saya coba memperbaiki hal ini supaya jangan seperti yang kita alami. Yang berikut, memperbaiki dan melengkapi sarana dan fasilitas kantor desa. Jadi dengan Atama X-nya kita harus punya penampilan yang baik. Kita pakai pekiayo di tapi demi kantornya tidak diurus dengan baik, kasihan juga. Itu pikiran saya. Yang berikut, meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan, RT, RW, Linmas, PKK, LKMD, LKMD atau LPM, Karang Taruna Desa, dan Kader Posyandu. Jadi begini, hasil pengamatan saya dari beberapa periode, saya bilang saya 17 tahun di Kurlimbu setelah saya pulang dari
rantau. RT perannya tidak terkelihatan. Seharusnya RT tahu berapa jumlah penduduk saya, berapa jumlah jiwa yang wanita, orang tua ataupun yang lansia. Dan RT juga harus tahu apa yang tahun ini saya punya masyarakat nikmati atau satu masyarakat terima berkaitan dengan wujud-wujud pembangunan yang dikelola atau dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Seperti itu. Lalu yang lain juga berkaitan di LKMD, kurang lebih sekitar saya DPD 2 tahun kemarin, peran LKMD itu tidak kelihatan. Kenapa? Ibarat di kabupaten itu, LKMD adalah berbeda. Ini lembaganya sangat strategis untuk merencanakan pembangunan demi kepentingan masyarakat. Tapi kok masa tidak kelihatan? Bahkan dari penganggarannya saja sangat sentimen. Kok masa lembaga lain begitu besar LKMD kan kalau dikosongkan dalam APBD situ. Serasa itu tidak baik ke depan. Kalaupun saya dipercaya, kalau tidak pun mungkin ini gagal. Ide ini. Yang berikut, menyelenggarakan rapat koordinasi tingkat desa. Sepanjang yang saya ikuti, baik di tingkat Kecamatan Donat Timur, belum ada desa yang menyelenggarakan rapat koordinasi. Padahal ini adalah rohnya musyawarah yang ada di desa. RT harus menyampaikan progresnya yang seperti saya ngomong tadi, tidak dapat koordinasi itu. KIBBO, seapa wargaji, apa okai bantu, lalu kai juga ngalah gare. Aku sebagai RT latul kina ukuran dunanya nih. Aku latu berhasilnya nih. Sehingga iba coba ngarumihan lekat kepala mesa. Terakhir coba kepala. Pada kita nak koordinasi kama sama-sama. Ujung-ujung kai kepala kai tanggo mesa. Mae ngerina. Berarti kita enak sama macam apa so? Pilatus atau Yudas siapa itu? Kita mana? Itu. Baik, saya masuk kepada bidang yang kedua, yaitu bidang pelaksanaan pembangunan. Yang pertama, bidang infrastruktur. Di bidang infrastruktur coba saya menawarkan, yang pertama itu peningkatan pembangunan jalan poros desa, Tangindasa, cabang Putuga. Nah begini, pasti forum sebentar akan berkembang berkaitan jalan Tangindasa sampai Putuga. Kalau yang sudah ada rapat masih kuat, bisa dikerjakan lagi. Kita lompat dulu, apalagi yang di titik-titik rawan. Berkaitan dengan Putuga ini, dalam regulasi yang ada namanya perdes bersama antara beberapa desa. Contoh kita ini Kurlimu dan Putuga. Bangun komunikasi supaya apa yang bisa sanggup dilaksanakan oleh pemerintah Putuga, apa yang sanggup dilaksanakan oleh pemerintah desa Kurlimu. Sehingga kita tidak merasa terlalu beban. Gitu. Dan itu regulasi. Bukan kita yang karang atau ini, tidak. Yang berikut, pembangunan rumah layak huni. Ini untuk Kurlimu udah mulai buke. Masa kaya kasih aja, pondok itu kami gak dapat. Dan itu tidak terlalu tergantung mengenai dana desa mesa. Demi ngalah latu imuriu kenalan kita yang ada di dinas SKPD atau di mana kita rinaga lah kriak slow. Bukti kemarin tahun 2013 aku pernah rinang. Dia murni perjuangan kenalan saja atau ini. Demi ngalah latu kita okai meralik umat. Latu sa okai vero cepet. Jadi saya mendapatkan waktu itu 5 unit rumah sekalipun pelaksanaan 4. Tapi itu teknisnya nanti kalau memang ada pertanyaan saya bisa luruskan saat ini. Karena itu kan kemarin, waktu ketika dana sama maju orang jadikan bank tempatnya. Oh dia sudah begini gitu. Jadi ini sebentar luruskan. Yang berikut. Pembangunan jamban dan rehabilitasi MCK. Tadi sudah sama mungkin saya dengan incumbent nih. Kita juga coba membenahi. Karena waktu aku pernah masuk tim verifikasi, Pak Donatus Timba waktu itu dia kepala puskesmas Haji, derajat kehidupan masyarakat di nilai maju itu dari ukur dari nilai kesehatan. Makanya MCK itu menjadi satu sarana yang penting untuk mengukur kita ini sehat atau tidak. Itu. Yang berikut. Pembangunan gapura tadi saya sudah jelaskan di misi pertama itu. Yang berikut, pengembangan jaringan air minum bersih dan sambungan rumah. Kemarin tuh saya ikut di laporan Pamsimas kegiatan itu ada
ada yang belum dapat separuh. Kalau kita ada anggaran, kita coba lanjutkan itu. Itu. Untuk infrastruktur itu dulu. Yang berikut di bidang pendidikan. Satu, mendorong kerjasama antara orang tua dengan lembaga pendidikan, yaitu 2 lembaga kita sini, PAUD dan SD. Jadi satu hal saya lebih fokus karena tanggung jawab kewenangan pemerintah itu ada di pendidikan dasar atau pendidikan luar sekolah, dalam ini PAUD. Nah, kita demi pemerintah batur bayar honor guru gitu, kalau kita ganti seragam bagi anak kita. Yang penting komunikasi antara orang tua dan lembaga yang ada di sana. Masa penampilan kita atau gaya sepatu seragam gila. Buatlah itu. Kalau mungkin kita susah dengan tahun pemerintah setengah, ini ada setengah. Itu komunikasi yang baik. Ayo berikut. Di lembaga PAUD ini juga harus ada struktur yang jelas kalau kita komunikasi. Saya sebagai penyelenggara ini, saya sebagai pendidik, saya sebagai pengasuh, tidak perlu latun operator. Kenapa? Di PAUD sendiri dia juga ada bosnya. Artinya dia masuk dalam dapur di sistem pendidikan. Makanya kita harus ada komunikasi. Yang kedua, meningkatkan sarana prasarana pendidikan serta fasilitas yang memadai bagi 2 lembaga pendidikan. Itu PAUD belum punya gedung. Artinya alat permain juga masih kurang, alat peraga masih kurang. Ini harus direncanakan ke depan. Baik berikut, saya dengar sentilan dari Ketua Panitia atau moderator tadi. Sekarang memperbolehkan di SD itu bahwa ada nomenklatur yang namanya pemukiman wilayah. Itu dari nomenklatur kita yang mengusulkan saja. Jangan terlalu kaku. Demi untuk masyarakat penjara Simadik. Penjara Simadik. Yang penting masyarakat diselamatkan di sana. Malah ya Pak. Sama begitu. Kenapa? Kebijakan ini bukan untuk pribadi saya. Untuk masyarakat, untuk anak sekolah. Itu. Yang berikut. Oh, Wajah Pelawan kan mantap. Itu. Untuk belok. Kalau yang berikut, penambahan tenaga guru dan pegawai. Saya sudah ngomong kalau memang apa kita PAUD mungkin perlu ditambahkan. Karena memang di sana kalau aku amati, minta maaf mungkin kalau ada guru PAUD ini, aku berdesa sapin ya aku akelah ya. Aku mungkin dengar ambau kemampuan abis di kodul aja. Muridnya dibagi 2 tidak? Rombongan belajar seharusnya yang umur 4 tahun sampai 5,5 tahun itu sendiri. 5,5 tahun sampai 6 tahun lebih itu sendiri. Tidak boleh bergabung dulu. Kenapa? Masa mereka bisa tahu kenal pendidikan dasar? Mana mereka bisa tahu mungkin warna atau bagaimana cara dia ini? Itu dulu. Nah, yang berikut. Memberikan beasiswa prestasi untuk murid SD. Ini khusus kelas 4 dan kelas 6. Memang dalam regulasi tidak ada dana desa untuk ke sana. Tapi seorang pemimpin dia harus berani mencari solusi keluar. Banyak dunia sana LSM yang peduli dengan lembaga pendidikan. Banyak itu. Bagaimana kalau memang yang prestasi kita beri motivasi atau rangsang untuk mereka. Jadi itu. Yang berikut. Melakukan kegiatan kunjungan kerja ke lembaga pendidikan 2 sekolah. Kepala desa wajib sebenarnya. BOI sekolah kalian murid berapa banyak, guru kita demam masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu, mengajak guru ini seperti apa, murid ini sebenarnya kepala desa harus tahu. Sehingga rapat koordinasi tingkat kecamatan. Dan kepala sekolah diundang, kepala desa juga diundang. Satu bahasa di sana bahwa benar di sini ada koordinasi baik. Seperti itu. Yang berikut. Ya. Artinya lembaga pendidikan programnya sudah itu. Yang berikut kesehatan. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat dan sadar akan pentingnya kehadiran lembaga kesehatan di desa dalam kurung Poskesdes sebagai wadah pelayanan tindakan dasar bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Jadi kita lagi ini ada mengalah siami Poskesdes itu masa kita banal apa mulai sadar dulu sih. Demi mengaruh anak utama terlalu kesehatan. Percaya anak mengenai, mai percaya kaya mutika ngetau iwa jelas, apa istilahnya rison binana, mak ikai ngaji aku, rina ay, dua kurangi, dengan kita mana lauk karena anak kita di kamar kita wilaka kita,
Saya tersentil dengan ada anak-anak kita yang mungkin dia di bidang kesehatan kayak so, ome, kulibu ini karena belum sadar saja. Lemologi ngalalaka, ngalamuri, dan karena kita terlalu terpaku dengan kebiasaan kita kayak mata. Contoh, seperti ibu, nah paling bagus. Seperti maek, sadar dulu kita harus bisa ini. Itu. Yang berikut, meningkatkan upaya dalam menurunkan angka stunting. Ini program nasional. Jadi kepala desa kalau harus sesuaikan programnya presiden seperti apa, gubernur seperti apa, bupati seperti apa. Harus ngalah baca. Karena ini pelayanan dasar. Yang berikut, meningkatkan pemberian makanan tambahan atau PMT. Ini sudah untuk bayi balita sudah. Ini tinggal kita lanjut saja. Ini program nasional juga. Yang berikut, menyediakan dan melengkapi sarana fasilitas peralatan obat-obatan dalam upaya memenuhi kebutuhan standar di Puskesdes. Memang selama ini kan kita lebih paham demangan nih. Dana desa itu untuk kebutuhan sangat itu bisa obat-obat yang dalam arti untuk pelayanan dasar. Dan sampai dengan infus apa bisa dan peralatan yang lain. Hanya tinggal dianggarkan saja. Yang berikut lagi, menambah tenaga kesehatan di Puskesdes yang sesuai dengan profesi dan keahliannya. Jadi itu ada usulan tadi yang keluar tadi itu hanya mereka punya komitmen atau apa semacam kesepakatan di pemerintah desa. Jadi kami pakai honor atau gaji kami mau natusi. Karena ilmu atau keahlian kami pakai dihargai. Itu. Yang berikut, meningkatkan kemandirian sebagai upaya optimalisasi penggunaan produk kesehatan dan memotivasi masyarakat untuk memiliki BPJS bagi para petani. Jadi kalau berkaitan dengan ini, memang Puskesdes harus punya kegiatan yang mengelola atau punya modal sendiri, macam obat kan daripada di apotik kita sendiri sini yang ada kan tuh. Sekarang dunia media sosial, kenapa obat tidak bisa datang ke Limu? Kita kerjasama dengan berbagai lembaga. Lalu berikut berkaitan BPJS para petani. Orang di BPJS sana juga minta sebenarnya, tolong kepala desa fasilitas supaya petani ini bisa punya BPJS semua. Sehingga kalau kaya ngorong ngalah diklaim. Maka sudah kira aku baru kaya petani untuk mendapatkan itu setengah mati. Bahkan dengan barang lika-liku, akhirnya terpaksa pelaku itu dia harus ini berusaha untuk menanggungnya. Jadi upayakan berkaitan BPJS, kita punya BPJS itu. Yang keempat, bidang ekonomi dan pariwisata. Yang pertama, pengembangan dan perluasan lahan atau areal sebagai upaya untuk meningkatkan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dalam kurung hamparan alai. Pernah kita selajah hanya nabi nabi raat. Demi punga kita mulai raat. Aku dipilih dulu karena belum tentu kayak aku nuraka baby ngalah terjemahkan karena jalan kami beda, maksudnya sama tapi jalannya beda-beda. Gitu. Begitu. Yang berikut, menyediakan benih, bibit, saprodi dan alat-alat produksi atau mesin pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang efektif dan efisien. Jadi ngerina, aku sambung nih. Kalau mau ngomong tentang pengolahan kemiri dan segala macam, sederhana dulu. Mereka anak mesin pemecah kemiri mulu. Mereka itu jadi minyak apa karena kita gak sumber daya manusia juga terbatas. Itu pun butuh pelatihan dan biaya yang cukup besar. Kalau mesin kasih besok semua silakan masuk. Gitu. Yang berikut, membuka usaha kecil dalam mobiler dan mesin pres batako. Ini saya mau pertanyaan lagi berkaitan usaha ini. Jadi mana jawab tuh kami orang muda iwalatu untuk menciptakan lapangan kerja. Dan dalam prediksi aku sebagai calon kepala desa dan bila aku mobil atau mesin pres batako ngalah menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 10 orang. Itu menjawab persoalan. Oleh berikut, pembangunan jalan tani atau jalan produksi Bolo Bebu, Bolo Nio, Watunga, Kurlimbu. Jadi kita lingkar sana. Bermaksud dengan kita tegak jalan alakan. Tapi ini pun kalau Nio setuju nanti sama-sama ilmu saya.
lekat lahan atas yang mai permisi. Tidak, harus melalui prosedur seperti itu. Yang berikut, peningkatan jalan tani atau jalan produksi Wolonunu, Wolorose, Roa. Bermain pernah tahun 2016 kita pernah busur jantik Legina Mubasir. Tapi kalau saya dipilih, coba kita upayakan untuk lanjutkan kembali. Kenapa itu? Masih kaya apa ngalamu anak kaju apis beo, anak beo kopi sebeo ngalah pakai jalanmu. Karena kaya dekir pertengahan Wolorose jalan kemarin. Lalu berikut, membentuk badan usaha keuangan mikro, dalam hal ini BUMDes. Desa mau ekonominya kelihatan harus ada BUMDes. Di dalam BUMDes itu ada bidang-bidang kegiatan yang akan kita kelola dan kita usahakan. Maniate iroto atau sanggil pertama, ada mobiler, ada mesin pres batako. Itu dikelola oleh BUMDes. Gitu. Lalu yang kedua, di BUMDes juga harus menghidupkan kembali yang namanya simpan pinjam. Begitu banyak aset masyarakat yang dalam hal ini masih terendap di tangan masyarakat. Pemanfaat buah, pemanfaat anggur merah, pemanfaat dana perguliran. Perjuangkan untuk kembali ke BUMDes. Kalau aku dipercaya. Perjuang. Perjuang inalah keluka, mursialah. Nah, berarti ngalah. Ekonomi ngalah apa? Lalu yang berikut, kita juga berusaha supaya doina Pak Udisia Mae Pondo harus masuk ke desa lebih banyak. Yang berikut, berkaitan dengan ekonomi, di BUMDes ini akan buka toko serba ada. Yang toko serba ada ini, di sana dia mengadakan pertama bahan bangunan. Kita lagi semisah pun 2 gelende, besis toko 2 gelende, 400 kilo 2 gelende. Dengan adanya BUMDes harus ada ini. Lalu yang kedua, tidak ada niat kotor untuk mematikan kios-kios kecil. Kita menjadi supplier atau penyedia bagi abet. Mbako dengan BTKW kios satu bungkus 24 lebih nah, BUMDes iba TK bungkus, kayak TK per slot. Kenapa kayak getimai kalian berdua itu pondo sudah main karton. Beras pun gitu main karung ibarat per kilo, begitu. Sehingga kalau masalah lele sih, kayak batu beli peti mata ini, bisa jawabnya mah. Ayo berikut. Pembenahan kembali jaringan irigasi perpipaan. Ini alat usulannya jalan depegale irigasi. Kurlimbo dan mimindos ekonomi maju, depegale harus buka di Wiwatalo. Gale komoditi unggulan kita ke depan selain area Jawa sebagai motivasi dasar, tapi Lea adalah andalan utama. Tinggal bagaimana seorang kepala desa kayak emang meraku dua. Jakarta ND itu sebenarnya lagi dia udah mana nih? Ini dia udah mana? Gaya investor atau orang perusahaan yang bisa memfasilitasi kita supaya Lea ina abe ngalah getirao seketika abe memfasilitasi dalam bentuk modal. Jadi ini maksud aku kalau memang kita buka sebuah ayah juga kalau memang masa perusahaan deki welwai dengan lewolo nunu di mana ruang bagi tahu. Permai anggaran mana yang mungkin KEBO dia saja hanya 89 juta dikira ke welwai. 89 juta itu. Gitu. Tapi kalau aku mau percaya dan mau pilih, mungkin kita perjuangkan sama-sama. Yang berikut. Nah ini sudah masuk dengan penataan alur kali Losora sebagai tempat yang aku sebut. Ya. Yang berikut bidang sosial politik. Yang pertama mendorong dan mengupayakan kembali pola hidup gotong royong dan bakti sosial di desa. Jadi minta maaf aku juga selama kita ini kali keluar menganggap kita bakti berjalan sehingga gitu. Mungkin ke depan kalau memang aku dipercaya coba kita kembali itu bakti atau gotong royong itu. Yang berikut membangun pemahaman masyarakat sebagai upaya kesamaan pandangan bahwa kita semua ini sama, ada kesamaan harga diri, status sosial dan derajat kehidupan. Oleh karena dalam hal politik mirakali ngere kami berbebo tebo karena kita tidak memahami aku nasai, aku dua ti aku lo, aku no baik apa no kamu. Tapi kita selalu menyampaikan dengan etika-etika yang membuat kayak itu padahal sebenarnya politik itu seharusnya sehat. Tidak ada masalah ya kayak dulu kayak pilih itu masalah, tetapi sebaiknya komunikasi kita itu betul-betul ditunjukkan bahwa aku
punya dukungan, tapi aku senang kaina karena dari pandangan itu. Yang berikut, meningkatkan perhatian kepada para lansia dan penyandang disabilitas yang selama ini yang hanya dipandang sebelah mata. Ngeri ya? Aku Garina pas kemarin kita bagi bantuan perasrawan bencana, lakut ini omai dia seorang aku hampir 3-4 orang. Ikamina dapat bantuan BLT, bantuan ini. Aku ngalah sampai ke dia, tapi pengambil kebijakan dan pengambil keputusan itu manusia. Tugas aku tampung aspirasi, salurkan. Kalau pernah ada masalah atau keliru, mengawasi dan memberi koreksi. Dan bila rapat-rapat aku hati, ini tugas BPD. Makanya, Bima Agora, dengan aku sanggup menyampaikan, saya sampaikan. Yang berikut, membentuk pos siaga bencana tingkat desa. Nah, menia Jorwa, Kora Bere apa semua, rakal gina lah tuh lah jawab. Orang dinas sosial lagi menunggu di Dona Timur, belum ada satupun yang namanya pos siaga bencana tingkat desa. Abe Fonga, andaikan aku marah besok, kami fasilitasi kau untuk bentuk yang namanya kelompok pos siaga bencana yang tingkat desa. Tapi demi Iwa, Deboro sebagai mungkin ngalahkan. Yang berikut, membenahi dan melakukan penyegaran kembali organisasi Karang Taruna. Jadi Menea sudah disampaikan oleh calon nomor 1 untuk Karang Taruna ini. Aku kemarin minta maaf untuk diganti. Ketika abe dukung orang pemuda Mesa, aku tergugah. Aku berarti tidak terima oleh orang muda. Padahal perhatian saya dari orang muda sejak aku masih SMP, raka aku lebih nana. Saya masih cinta di orang muda. Kenapa? Buktinya, Meniano Siro. Kompresor itu dimasak waktu aku bendara desa. Lalu ikut, selama masa itu juga ngarelakan kegiatan-kegiatan anak muda diberi peran. Pada ada kegiatan turnamen apa kita coba beri motivasi, dukungan. Mungkin Abrombe Osdo. Baik. Untuk bidang sosial politik di situ dulu. Kita masuk ke bidang yang ke-5, bidang pembinaan kemasyarakatan. Yang pertama, meningkatkan peran aktif lembaga BPD. Jadi BPD memang ngerakun sebenarnya tugasnya memang cukup berat juga. Setelah menampung, menyalurkan dan segala macam itu aspirasi, juga kita bagaimana mengawasi juga menyelenggarakan musyawarah. Tetapi maksud kita ke depan itu, kalau boleh, BPD itu harus modemnya keluar itu ABB Bora, ABB mungkin penyangkutnya, dan mengarah program buat sosialisasi kembali, balik lagi ke masyarakat. Ada usul saya itu kita jawab balik organisasi dekat. Oh ini hari kemakuina, oh ini hari tahu kuina, seperti itu. Sehingga ngalar, BPD tidak dilihat dari segitu. Lalu yang berikut, membenahi kembali lembaga LKMD. Ini kita di sini untuk LKMD kita selama beberapa tahun ini memang tidak ada ini, artinya kegiatan yang ini. Ke depan coba diupayakan. Yang berikut, peningkatan peran gender sebagai upaya peningkatan partisipasi perempuan sebagai dapur pemberdayaan yang harus diwujudkan dalam pokok pikir maupun program kegiatan. Jadi PKKN harus aktif. Tahu ada lomba masak slow BO, tahu mungkin ada ngalah bimbing-bimbing doa sesama ibu-ibu, mungkin anak kelompok dasar wismas BO harus ditingkatkan. Lalu kalau boleh libatkan mereka dalam macam lembaga ataupun di struktur perangkat desa dengan libatkan AB. Dan mungkin ke depan coba untuk kaum perempuan ini BPD pun 5 orang, coba ke depan kita berjuang satunya wanita penuhi standar regulasi. Jadi bagaimana mekanisme itu diatur oleh pemerintah, penyelenggara pemilu BPD itu pemerintah desa. Yang mana supaya yang 4 orang digali melalui di pemilu 3 desa, 1 orang perempuan ini digali melalui musyawarah desa. Undang perempuan 1 desa, tentukan figur mereka siapa, pilih secara demokrasi.
Begitu. Kalau supaya perempuan dilibat, tapi perempuan kayak kaget kaki pio. Jadi gitu. Yang berikut, meningkatkan peran limas dalam menjaga stabilitas kaki emas. Jadi ngerina, limas kita kedua, kadangkala ketika yang namanya peraturan desa sudah ditetapkan, kayak merasa itu tanggung jawab ke desa. Padahal masih ada kabupaten sama ngerepot PP kan. Amankan peraturan desa, amankan kepala desa. Jadi marina, jadi baik kali. Ini tugas omiu. Saya itu menyeleweng atau menyimpang no peraturan muna, tolong dekati dia. Mai pasti bangun, mai na aturan. Jaga, jaga sebesar itu. Tanya berikut. Meningkatkan peran RT/RW, ini sudah pertajamkan di apa? Sudah. Yang berikut, meningkatkan peran organisasi, sudah juga meningkatkan peran kader posyandu. Jadi itu sama untuk peningkatan gizi. Kita masuk bidang pemberdayaan. Bidang pemberdayaan pertama yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa, baik itu masyarakat, lembaga, dan pemerintah desa dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan, penyuluhan, bimtek, dan sosialisasi. Ini masyarakat harus BO demi mau dengar informasi apa. Bermaya aku salah paham dong Joni menyangkut Pamsimas itu. Tujuan kami aku menjawab keluar dari empati. Sebenarnya masyarakat BO ini Pamsimas ini masuk. Nah, aku nanti coba kami ini. Dan ternyata pelaksanaan masuk jalan. Dari situ muncul salah paham. Padahal kita tidak ada niat untuk menggagal atau mau si proyeknya main lanjut di belakang. Karena airnya, ngomong tentang hidup. Doa semuanya waktu kelima kayak butuh air. Jadi ibalah tuh halang-halang. Berdosa kayak di menghalang pembangunan negeri. Sehingga mungkin lah tuh ubed kaya mulai ngalah bengah, getih kemari batih. Iba. Tapi yuk kemaaf kemarin mengendingan. Mengadap kita regio miu. Regio kami. Tapi kalau pun aku percaya, ibarat miuru kami, doa sekitar. Itu. Yang berikut. Yang kedua, masih di bidang pemberdayaan, menggali potensi kearifan lokal sebagai upaya mempromosikan kekhasan dan keunikan alam dan peradaban budaya desa Kurlimbung yang pada masa lampau dikenal dan disegani banyak orang, serta banyak pula yang mengakui dari berbagai kalangan. Misalnya kekayaan alam kita, atau Kilelu Sora juga ada kagum kok, kagum itu alam kita. Yang kedua, adat istiadat kita, atau itu dulu tangan kita, kalaupun kadang kita ngalah kemah, orang mengakui Kurlimbung ini kampung asli atau Tamanggoro, orang mengakui itu. Hanya bagaimana kita yang ada di sini melakukan sesuatu supaya atau masih tetap mengingatkan bahwa Kurlimbung seperti yang kita bayangkan hari ini. Yang berikut, pangan lokal. Ajar juga anak kita kaju maabe apa mulai isi ate monggo, ruwe Jawa mulai megang iro, ajar juga. Pangan lokal itu penting. Karena tak ulah abe menejolo atau inosi abeo sombong atau beberwa omaile kedua. Padahal aneh abe ngerakunya nembelo pada mau Jawa itu kaju. Tapi anak klub itu saya bilang tidak boleh. Atau kita, murid kita pun susah kuna atau beor atau kilo masa kita sombong mereka. Oh tanggal kita mungkin banyak imu yuno atas. Yang berikut, kaya akan legenda atau cerita rakyat. Seingatan aku tahun 2012-2011 laku atau Jerman. Kayak kebetulan dosen pengajar di Universitas Waseda, kayak menggali tentang cerita rakyat gak Kurlimbung. Anak kalau no si umur apa dan sabe waktu dia patikan cerita. Dan ini kita harus angkat kembali. Ini adalah kekayaan, keunikan atau kekhasan kita. Yang berikut, musik tradisional. Jadi, lagi ini kalau aku lebih sering permainkan, kenapa saya merasa tersentuh? No, syukuran maupun bisa perdana, apa kesia, perhatian le koreo, joge gali, objek tujuh tidak terlalu. Terus lele musik suling no ganda, Kurlimbung padahal punya. Makanya mereka ini harus diperhatikan oleh desa.
ini adalah kekayaan potensi yang kita miliki. Jadi itu di bidang pemberdayaan. Berikut bidang penegakan hukum, pelindungan perempuan dan anak serta hak asasi manusia. 1. Membangun diplomasi dan koordinasi kemitraan dengan lembaga penegak hukum atau praktisi hukum, Komnas HAM dan institusi lain yang memiliki kepedulian terhadap korban kekerasan ataupun masalah sosial lain sebagai upaya memenuhi hak-hak hidup dan kesamaan perlakuan di mata hukum. Jadi Ina mau dengar pernyataan berapa itu kami undang orang dari kepolisian, Kabak Hukum Kabupaten Ende sampai kejaksaan untuk penyuluh hukum. Jadi ke depan coba kita ini juga salah satu syarat untuk meredam gejolak sosial model gerak jomnya deboro apa ini coba kita kurangi. Sehingga pada saat model kita dapat politik Ina, ini oke. Oh ini nama ayo melanggar hukum aku ledes saja. Jadi begitu. Yang kedua, menempatkan posisi gender untuk menduduki jabatan strategis sebagai upaya mewujudkan perjuangan kaum perempuan. Menia aku nosiro BPD. Ke depan kita coba upayakan supaya perempuan merangani. Tetapi kalau aku marah, saya minimal saya minta 2 nan. Ila janji nan. Ila janji perangkat itu. Silakan sebentar tanggapi. Yang berikut, melindungi dan mengayomi anak-anak di desa sebagai upaya untuk menghentikan tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak lambat dalam pertumbuhan fisik dan mental. Jadi pendidikan pengetebo anak kurang lebih ibarat zaman gitu. Aku lihat ada polisi bermain nasi, jangankan guru tebo anak, orang tua pun bisa diproses. Gitu. Jadi tolong anak-anak kita jaga benar ayat dan nak unana atau didik ABO pendidik mau pakai kekerasan. Yang berikut, bidang lingkungan hidup. Membangun semangat kepedulian dan cinta lingkungan maupun panorama alam, sebab desa kita masuk dalam kawasan penyangga Taman Nasional Kelimutu. Upaya ini diwujudkan dalam kegiatan reboisasi. Tahun 2006 kami pernah mulai Gama Kelimutu. Jadi itu. Nanti ke depannya kalau memang kita fokus bersama, Bolbeva mau jadikan apa yang supaya apa semua ibarat mengerti danau purwo pokok. Atau perlimun ingat kerja api paling utama adalah Kalinda, desa Kalinda. Baik Bolbeva maupun Murdali maupun kita kira tanduk kita upaya. Gitu. Yang berikut, menjaga ketersediaan debit air dengan melestarikan dan menyulam kembali tanaman pohon di sekitar mata air. Jadi ini dalam mimpi aku, kalau kita lakukan pembinaan pertemuan ini ada yang merencanakan kembali penyelenggaraan turnamen Impact 5. Nanti ada naik rumah ada demang saling Impact. Ajak mereka juga untuk kegiatan yang bermanfaat lain. Contoh mungkin kebersihan lingkungan. Kalau ini mungkin buat macam-macam reboisasi atau mempraktikkan pelihara mata-mata air olah tubuh. Kita tanggung jawab. Siapa yang alat aku? Mula sampai Gama gile Bolbeva, lagi ina ngalat kita ke dekai calon nih. Dia ceritakan itu fakta, bukan sekai mau kampanye supaya asal pilih kayu. Ininya. Yang berikut bidang-bidang lain. Yang pertama itu mendukung kegiatan keagamaan. Di saat hari raya Natal, Paskah atau hari raya keagamaan lain pun kita harus tetap mendukung sebagai pemerintah dan pesta-pesta itu, pesta keagamaan. Yang kedua, mendukung keberlangsungan kegiatan seremoni adat sebagai upaya motivasi untuk memenuhi kerinduan kaiwalan kalau. Beberapa sebagian aku memang rindu. Semenjak tahun 80-an kita gua baru tahu deh, makanya aku rindu supaya ngerembak adat abe dengan segala macam mereka punya kekuatan dan kebersamaan abe dan ingat. Pemerintah sebagai mitra berusaha untuk memberi motivasi dan memfasilitasi kalau memang mereka memulai ini. Itu. Yang terakhir, mendorong keterlibatan kelompok dan dinas berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana serta korban bencana alam dan kebakaran yang terjadi di desa. Itu yang terakhir.
Ini program kegiatan yang coba saya sampaikan di depan masyarakat. No demi ina, andaikan aku terpilih demi aku bohong, aku tipu masyarakat, main apa kita di tempatnya Gerindra. Nah, dalam perjalanan berdemo oleh kantor. Demo, kantornya kantor masyarakat. Demo, kau gua anu kami visi misi saja. Yang mana yang sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut. Demikian visi dan misi yang saya buat dan saya paparkan di hadapan seluruh unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan serta panitia pemilihan Kepala Desa Perlibu tahun 2022 sebagai dasar pijakan, sikap, pandangan, sentuhan surati dan menentukan tekad dan pilihan untuk Perlibu lebih baik 6 tahun ke depan. Maka dari tempat ini dan dari waktu di hari yang istimewa ini, saya memohon, mari kita leisawe, nyong baja-baja, kuno anak eo, bong re uwi onu, mondo ngertamu obo, borasa vivi nunu selama, bopang reki berenger ae, milo bersio gale-gale pepate. Pilih si aku anus, caleg Kepala Desa Perlibu nomor 2. 7 saya ngere buku, pera saya ngere pergi, sari. Baik, terima kasih. Luar biasa pemaparan visi misi sebagai generasi muda